Transportasi. Transportasi sudah menjadi bagian vital dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun dengan infrastruktur yang mendukung kegiatan transportasi. Salah satunya yang ada di jalan tol, yakni pintu tol otomatis. Ngomong-ngomong tentang hal tersebut, mungkin kamu pernah bertanya, bagaimana sih cara kerja pintu tol otomatis itu? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari KU 1102 kelas 18 dan dari kelompok 8 akan menjelaskan dan mengimplementasikan sistem pintu tol otomatis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dekomposisi. Pada kelompok kami melihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pengemudi, sudut pandang sistem, dan sudut pandang petugas. Nah, pada sudut pandang pengemudi akan datang, lalu menempelkan kartu e-tol, memencet tombol help, mencetak truk, dan pergi. Dari sudut pandang sistem akan mendeteksi kendaraan yang datang, membaca nomor kartu, membaca data saldo, aritmetika saldo dan tarif, seperti mengurangi saldo dengan tarif yang diperlukan, mencetak struk, mengubah warna lampu, membuka dan tutup palang, dan output di layar. Di sini mengubah warna lampu maksudnya pada saat palang tertutup, lampu akan berwarna merah, dan saat palang terbuka, lampu akan berwarna hijau. Nah, selanjutnya dari sudut pandang petugas ada membantu pengemudi dalam mengisi saldo e-tol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pattern recognition yang sudah kami coba lakukan. Yang pertama adalah kendaraan akan datang dan berada di depan pintu tol otomatis. Nah, sensor pintu tol otomatis mendeteksi kendaraan yang akan datang. Lalu para penyedia tol mencatat tanggal transaksi dan waktu transaksi. Pengemudi selanjutnya memilih jenis kendaraan yang ada pada layar pintu tol. Walaupun secara kondisi di lapangannya golongannya akan dipilih oleh tugas di tempat. Kepala pintu tol akan menentukan tarif tol berdasarkan jenis kendaraan beroda 4. Dan ada 5 golongan kendaraan, yaitu ada golongan 1 yang terdiri atas mobil sedan, mobil jeep, truk kecil atau mobil pick-up, dan bus. Golongan 2 yang terdiri dari atas truk dengan 2 sumbu roda atau gandar. Golongan 3 yang terdiri atas truk dengan 3 sumbu roda atau gandar. Golongan 4 yang terdiri atas truk dengan 4 sumbu roda atau gandar. Dan golongan 5 yang terdiri atas truk dengan 5 sumbu roda atau gandar. Golongan 1 dikenakan tarif sebesar Rp11.000, golongan 2 sebesar Rp16.500, golongan 3 sebesar Rp16.500, golongan 4 sebesar Rp22.000, dan golongan 5 sebesar Rp22.000. Biaya yang diperlukan muncul di layar yang terletak di palang pintu tol otomatis. Pengemudi masukkan nomor kartu e-tol yang ingin dipakai di layar. Meskipun kondisi lapangannya, pengemudi akan menempelkan kartu tol. Namun, di sini kami memasukkan nomor kartu tol. Kepala pintu tol otomatis memperoleh masukan berupa nomor kartu e-tol lalu mencatat saldo e-tol yang tersedia dan sisa saldo e-tol setelah pembayaran tarif tol. Jika saldo cukup dan lampu berubah jadi warna hijau, tulisan biaya yang sudah dibayarkan dan golongan kendaraan akan muncul di layar dan palang tol akan terbuka. Jika saldo tidak cukup, layar akan memberitahu bahwa saldo e-tol tidak cukup dan meminta pengemudi untuk melakukan pembayaran lagi. Pengemudi bisa mengisi kartu saldo e-tol di tempat seperti dengan m-banking atau bisa meminta tolong pada tugas. Untuk mengisi saldo, pengemudi bisa menekan tombol help di layar. Tugas akan mendatangi pengemudi, lalu pengemudi bisa mengisi saldo kartu e-tol kepada petugas. Pengemudi bisa melakukan pembayaran kembali setelah pengisian saldo. Pengemudi bisa memperoleh bukti atau struk pembayaran dari kepala pintu tol dengan menekan tombol cetak struk pada layar. Struk pembayaran memberikan informasi terkait tanggal transaksi, waktu transaksi, nomor kartu e-tol, jumlah kendaraan, tarif tol, saldo e-tol sebelum pembayaran, dan saldo e-tol sesudah pembayaran. Selain di struk pembayaran, informasi tersebut akan muncul di layar juga. Pengemudi bisa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang abstraction atau abstraksi di bagian computational thinking. Pada pola yang sudah kami cari, kami menghapus kemungkinan saldo mencukupi, namun sistem membaca tidak mencukupi. Normalnya, di skenario ini pengemudi memencet tombol help.
Namun karena tersebut termasuk kesalahan sistem, jadi kami memutuskan tidak memasukkan ke program yang akan kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart yang pertama. Nah, jadi pertama kita mulai dulu. Pertama kita akan print kendaraan datang. Lalu selanjutnya kita akan print panel tertutup untuk memberitahukan bahwa saat ini kondisi panel sudah tertutup. Selanjutnya kita meminta input kendaraan. Nah, di sini di database kami kendaraan 0 itu artinya mobil seperti sedan, jeep, dan truk kecil gitu, seperti itu. Jadi kendaraan untuk yang di sini artinya adalah kendaraan golongan pertama. Selanjutnya, seandainya benar, maka variabel golongan adalah golongan indeks 0. Dan di database kami, golongan indeks 0 artinya golongan 1. Selanjutnya tarif desain dengan tarif indeks 0. Tarif indeks 0 ini artinya 11.000. Dan seandainya salah, kita akan cek apakah kendaraan itu golongan kedua, yaitu kendaraan indeks 4, yaitu truk dengan sumbu roda 2. Seandainya benar, maka variabel golongan akan diassign dengan golongan indeks 1, yaitu golongan kedua. Lalu variabel tarif akan diassign dengan tarif indeks 1, yaitu 16.500. Selanjutnya, kita seandainya salah, maka kita akan cek apakah kendaraan itu termasuk golongan ketiga, yaitu kendaraan indeks 5. Seandainya benar, maka variabel golongan akan diassign dengan golongan indeks 2, yaitu golongan 3, dan variabel tarif akan diassign dengan tarif indeks 1, yaitu seperti sama sebelumnya 16.500. Selanjutnya, seandainya bukan golongan 1, 2, dan 3, maka kita akan cek apakah kendaraan itu adalah kendaraan golongan 4, yaitu kendaraan indeks 6, yaitu truk dengan sumbu roda 4. Seandainya benar, maka golongan akan diassign dengan golongan ketiga, yaitu golongan 4. Lalu tarif akan diassign dengan tarif indeks 2, yaitu 22.000. Seandainya bukan golongan 1, 2, 3, dan 4, maka akan dicek apakah kendaraan tersebut adalah kendaraan golongan 5. Seandainya benar, maka variabel golongan akan diassign dengan golongan 5, lalu tarif akan diassign dengan tarif indeks 2, seperti saat sebelumnya, yaitu 22.000. Setelah itu akan lanjut ke program kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dan program bagian kedua. Saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Flowchart diawali dengan pengemudi memasukkan nomor e-tol. Setelah itu, flowchart akan berlanjut ke for loop. Di dalam for loop ini terdapat kondisi percabangan if else jika masukkan nomor e-tol sama dengan basis data nomor e-tol ke i, maka flowchart akan berlanjut ke comment break, di mana comment ini akan menghentikan atau mengakhiri perulangan for-nya. Dan jika tidak terpenuhi atau false, maka nilai i sebagai acuan dari for loop ini yang diawali dengan 0 akan bertambah 1 atau mengalami increment sebanyak 1. Dan jika kondisi for loop ini sudah tidak terpenuhi atau sudah bernilai false, maka akan berlanjut ke kondisi percabangan if else yang ada di luar loop. Kondisi percabangan yang ada di luar loop ini ada 4. Yang pertama, jika i sama dengan 0 dan masukkan nomor e-tol sama dengan basis data nomor e-tol ke i. Untuk yang kedua, jika i sama dengan 1 dan masukkan nomor e-tol sama dengan basis data nomor e-tol ke i. Untuk yang ketiga, jika i sama dengan 2 dan masukkan nomor e-tol sama dengan basis data nomor e-tol ke i. Dan yang terakhir atau yang keempat, jika i sama dengan 3 dan masukkan nomor e-tol sama dengan basis data nomor e-tol ke i. Yang pertama jika bernilai true akan melanjutkan ke subprogram cek kartu 1. Kalau jika nilai false akan berlanjut ke yang kedua. Yang kedua, kalau jika bernilai true akan berlanjut ke subprogram cek kartu 2. Kalau bernilai false akan berlanjut ke kondisi ketiga. Yang ketiga, jika dia terpenuhi atau bernilai true akan berlanjut ke subprogram cek kartu 3, dan jika bernilai false akan berlanjut ke yang keempat.
Dan kondisi keempat, jika bernilai true akan berlanjut ke cek kartu 4 sebagai sebuah subprogram lanjutan, dan jika bernilai false akan meminta pengemudi untuk memasukkan nomor itu lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subprogramnya. Cek kartu 1, cek kartu 2, cek kartu 3, cek kartu 4 kurang lebih memiliki alur yang sama. Perbedaannya hanya pada variabel yang digunakan. Cek kartu 1 itu menggunakan saldo underscore kartu 1, cek kartu 2 menggunakan saldo underscore kartu 2, dan seterusnya. Setiap subprogram ini pertama akan menampilkan saldo awal dari nomor recall yang sesuai. Setelah itu akan berlanjut ke kondisi percabangan. If else, jika saldo kartu yang sesuai itu lebih besar sama dengan tarif, maka akan berlanjut ke bagian ketiga. Dan jika tidak memenuhi atau minimal false, maka akan berlanjut ke bagian keempat. Itulah penjelasan mengenai flowchart-nya. Bagian keempat merupakan lanjutan dari kondisi percabangan jika saldo kartu e-tol tidak mencukupi. Bagian ini mencakup masalah dari penekanan tombol help sampai pengulangan transaksi. Pertama, pengemudi harus menekan tombol help yang ada di layar. Nah, perlu diketahui bahwa tombol help ini merupakan salah satu komponen dari TK Inter sehingga tidak akan ditampilkan dalam alur simulasi program ini. Setelah menekan tombol help, kemudian petugas pintu tol otomatis datang dan kami mengasumsikan bahwa bantuan ini berada di layar. Selanjutnya, layar akan menampilkan pilihan kepada pengemudi untuk mengisi saldo kartu e-tol. Nah, bagian ini juga termasuk dalam bagian TK Inter. Pengemudi bisa menginput nomor kartu e-tol ke layar, lalu nomor e-tol ini akan disesuaikan dengan basis data e-tol. Jika tidak sesuai, maka pengemudi akan mengulang kembali untuk menginput nomor e-tolnya hingga nomor e-tol sesuai dengan datanya. Setelah itu, pengemudi bisa menginput nilai dalam jumlah rupiah pengisian saldo yang diinginkan. Nah, nilai tersebut akan menambah nilai saldo sebelumnya. Layar akan menyimpan saldo yang baru ke basis data. Setelah itu, ketika saldo kartu e-tol sudah mencukupi, maka akan dilanjutkan ke bagian transaksi. Nah, ini adalah basis data yang sudah kami buat. Jadi di sini untuk kendaraan akan kami buat di UI seperti sedan, jeep, pickup, bus, truk 2 sumbu, truk 3 sumbu, truk 4 sumbu roda, dan truk 5 sumbu roda. Nah, di sini kami membuat sedan, jeep, pickup, dan bus itu indeks 0, 1, 2, 3 sebagai golongan 1. Jadi di sini juga ada variabel golongan. Jadi ada variabel golongan 1, variabel golongan 2, variabel golongan 3, variabel golongan 4, dan variabel golongan 5 yang dengan tipe data string. Nah, untuk truk 2 sumbu roda akan di-assign nanti dengan golongan dengan indeks 1 yaitu string 2 gitu. Sini juga ada tarif. Untuk golongan 1 adalah 11.000, untuk golongan 2 dan 3 adalah 16.500, dan golongan 4 dan 5 22.000. Selanjutnya adalah database nomor e-tol yang kami buat karena terbatasan waktu dan untuk mempermudah kami, jadi kami hanya membuat 4 nomor e-tol. Untuk nomor yang pertama 6032 9840 2047 3129 akan mempunyai saldo kartu 10.000. Untuk 6032 9840 5170 3424 akan memiliki saldo sebesar Rp90.000, dan juga 8145 0022 1212 8888 akan mempunyai saldo sebesar Rp22.000, dan 8145 1120 4900 2451 akan memiliki saldo sebesar Rp16.500. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa 6032 9840 2047 3129 saldonya tidak mencukupi di bagian di tarif manapun. Oleh karena itu, untuk dengan menggunakan nomor ini, maka kita bisa mengisi saldo yang akan
buat di program kami. Selanjutnya adalah program yang pertama. Nah, di sini kami menggunakan TK Inter atau Tekinter. Seperti bisa di sini, ini adalah label ini dengan tulisan untuk tulisan. Di sini sticky W, maksudnya sticky west, ya. Di sini row 0 dan column 0 untuk menentukan tepatnya di mana. Lalu sini ada tanggal, di sini ada datenow.strf time. Di sini untuk import dari waktu. Di sini juga ada datenow.strf time juga. Ini untuk import waktu. Sini panel tutup untuk tulisan juga, panel tertutup ada di row 2, kolom 1, dan kolom span 2. Nah, kolom span ini gunanya untuk biar lebih panjang. Nah, selanjutnya variabel pertama itu juga tulisan, yaitu apakah jenis kendaraan Anda. Nah, di sini kita membuat UI dalam bentuk tombol, yaitu ada tombol bertuliskan sedan, jeep, pickup, bus, 2 gandar, 3 gandar, 4 gandar, 5 gandar. Nah, bisa lihat di sini karena bentuk button dalam bentuk tombol, kita akan membuat posisinya dan juga akan membuat bordernya, lebar bordernya. Nah, setelah diklik, maka akan menuju ke fungsi klik sedan. Nah, fungsi klik sedan ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sama seperti setelahnya juga, ini juga menjelaskan tentang bentuk button, tampilan button, dan juga fungsi yang akan dijalankan jika tombol itu diklik, gitu. Nah, selanjutnya ada klik 2 ganda dan lain-lain. Nah, ini juga tombol sedan row 5, kolom 0, row 5, kolom 1, ini adalah penempatannya. Di sini juga tombol 2 gandar memakai kolom span, artinya di sini tombol 2 ganda, 3 ganda, 4 ganda, 5 ganda akan lebih panjang daripada sedan, jeep, pickup, dan bus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai programnya. Untuk bagian program yang kedua ini mencakup masalah dari memasukkan nomor kartu e-tol sampai menampilkan saldo awal e-tol ke layar. Untuk bagian awal ini, pengemudi diminta untuk memasukkan nomor kartu e-tol ke text box tersedia. Jadi memasukkannya itu berupa string, ya, berupa string. Dan jika sudah memasukkan nomor kartu e-tolnya ke dalam text box ini yang ada di tengah ini, maka pengemudi bisa mencet tombol enter agar sistem bisa memperoleh informasi yang berada di text box ini. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses pengecekan antara masukan nomor e-tol dan basis data yang ada. Dan sesuai dengan kata sebelumnya, sistem akan melakukan pengecekan dengan perulangan for dan kondisi pertambangan e-files. Variabel i akan memiliki nilai indeks salah satu data dari basis data nomor e-tol dan digunakan sebagai kondisi percabangan e-files. Perulangan for akan berakhir jika masukan nomor e-tol sudah sesuai dengan basis data. Kalau tidak sesuai, pengemudi diminta untuk memasukkan nomor e-tol lagi. Seperti sebelumnya yang disebutkan pada poin 3, jika nomor e-tol tidak sesuai, sistem akan meminta pengemudi untuk memasukkan nomor e-tol lagi. Dan jika sudah sesuai, maka sistem akan berlanjut ke subprogram antara cek kartu 1, cek kartu 2, cek kartu 3, atau cek kartu 4. Di bawah ini merupakan tampilan program ketika nomor e-tol sesuai. Dia akan langsung menampilkan saldo awal e-tol. Namun sebenarnya sebelum menampilkan ini, program itu melanjutkan ke subprogram antara cek kartu 1, cek kartu 2, cek kartu 3, atau cek kartu 4. Dan selanjutnya, ini merupakan tampilan program ketika pengemudi salah memasukkan nomor e-tol. Di bawah ini ada tulisan nomor e-tol tidak ada di basis data. Tolong masukkan nomor e-tol yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subprogram dalam program ini. Jalanan setiap subprogram itu hampir sama. Perbedaannya terletak di kondisi percabangan e-files saja, terutama pada variabel yang digunakan. Dapat dilihat, dan ini sesuai dengan pertanyaan yang saya jelaskan sebelumnya. Dan di dalam subprogram ini terdapat kondisi percabangan e-files. Jika saldo awal e-tol mencukupi,
atau lebih dari sama dengan kepala bertarif, sistem akan melanjutkan ke subprogram selanjutnya, yaitu bukti transaksi, yang merupakan subprogram bagian ketiga. Dan jika saldo awal tidak mencukupi, sistem akan menjalankan subprogram saldo kurang, yang akan menampilkan perintah kepada pengemudi untuk menekan tombol help. Ini merupakan penulisan subprogram saldo kurang, dan dapat dilihat pada tampilan program ketika saldo itu tidak cukup. Di sini ada tulisan saldo tidak mencukupi. Tolong lakukan pengisian dengan menekan tombol help. Nah, ketika pengemudi menekan tombol help, maka program bagian keempat itu akan berjalan. Sekian penjelasan mengenai program bagian kedua. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai program fungsi transaksi berhasil yang akan berjalan apabila saldo e-tol milik user mencukupi tarif tol yang harus dibayar sesuai dengan jenis kendaraan yang dipakai oleh user. Berikut ini adalah programnya, dan berikut ini merupakan penjabarannya. Pada baris ke-89 sampai baris ke-100, program ini akan menyamakan jika nomor e-tol yang dimasukkan sesuai dengan basis data. Dan setelah disamakan, maka akan dikeluarkan saldo sebelum dan saldo sesudah transaksi sesuai dengan kartu e-tolnya. Kemudian di baris ke-106 sampai ke-107, program ini memunculkan tombol ya dan tidak, seperti yang bisa kita lihat di antara muka di sebelah kanan ini, yang bertujuan untuk memilih apakah user ingin mencetak struk atau tidak. Apabila dipilih tombol ya, maka akan dijalankan fungsi struk transaksi, yang artinya user ingin mencetak struk. Dan apabila dipilih tombol tidak, maka akan dijalankan fungsi tidak bukti, yang artinya user tidak ingin mencetak struknya. Kemudian berikut ini merupakan program untuk fungsi struk transaksi, yang mana fungsi ini akan memberikan output tulisan berisi struk transaksi seperti yang tercetak di sebelah kanan ini, seperti antara muka yang ada di kanan ini, dan program if else hanya akan digunakan untuk menyesuaikan dengan nomor e-tolnya saja. Berikut ini merupakan antara muka dari struk transaksi yang dicetak. Di dalamnya terdapat keterangan tanggal, waktu, nomor e-tol, golongan dengan tarifnya, saldo sebelum, saldo sesudah. Terima kasih dan hati-hati di jalan. Kemudian berikut ini merupakan program fungsi tidak bukti, yang mana akan berjalan apabila user memilih untuk tidak ingin mencetak struk transaksi dan memilih tombol tidak. Setelah transaksi berhasil, maka hanya akan keluar tulisan berisi keterangan-keterangan bukti transaksi seperti di kanan ini, dengan sama seperti tadi ada tanggal, waktu, tulisan transaksi berhasil, bukti transaksi dengan keterangan-keterangannya, kemudian tulisan palang terbuka, terima kasih dan hati-hati di jalan. Tetapi tidak akan mencetak struk transaksi seperti yang tadi ada di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi menambahkan saldo e-tol dengan saldo tambahan. Setelah saldo terisi, isi saldo ditampilkan dan kemudian program janjikan kembali ke bagian transaksi awal, yaitu masukkan nomor e-tol. Lalu penggunaan variabel boolean mengubah menjadi true digunakan untuk menambahkan saldo yang sesuai dengan masukan. Selanjutnya adalah kondisi di mana saldo dari kartu e-tol tidak mencukupi. Jika saldo kurang, program akan mengarahkan agar pengemudi mengklik tombol help untuk mengisi saldo e-tol. Sistem akan menjalankan perintah untuk mengisi saldo. Jika pengemudi mengklik tombol isi saldo, program akan melanjutkan ke bagian penambahan saldo untuk mengisi saldo yang diinginkan. Fungsi penambahan saldo adalah klik isi saldo. Selanjutnya, pengemudi akan diminta untuk memasukkan kembali nomor e-tol. Fungsi dari enter click help adalah untuk menerima input nomor e-tol. Selanjutnya adalah apabila pengemudi menginput nomor e-tol yang tidak sesuai, maka pengemudi akan diminta untuk menginputnya kembali agar sesuai dengan database nomor e-tol. Kemudian saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan program kami untuk menjalankan fungsi transaksi berhasil. Kita akan run programnya, kemudian setelah di-run akan keluar antara muka seperti ini, dan kita akan pilih salah satu aja, kita pilih Sadan. Kemudian saya akan masuk ke nomor e-tol sesuai dengan database kami, dan saya memilih nomor e-tol dengan saldo yang paling banyak. Kemudian kita enter.
Dan setelah kita enter akan keluar bukti transaksi seperti berikut ini, yang di dalamnya berisi keterangan transaksi seperti nomor e-tol, golongan kendaraan, tarif tol, saldo sebelum, saldo sesudah, dan juga ada pilihan apakah ingin mencetak struk transaksi. Ada tombol iya dan tombol tidak. Kita akan coba dulu untuk melihat apa yang akan terjadi jika kita ingin mencetak struk transaksi. Maka kita klik tombol iya. Dan jika kita klik tombol iya, akan tercetak struk transaksi seperti berikut ini yang berisi tanggal, nomor e-tol, golongan 1 dengan tarifnya, saldo sebelum, saldo sesudah, terima kasih hati-hati di jalan. Lalu kita akan coba lagi untuk melihat apa yang akan terjadi jika kita tidak ingin mencetak struk transaksinya. Jika kita tidak ingin mencetak struk transaksi, maka kita klik tombol tidak. Dan jika kita klik tombol tidak, hanya akan keluar bukti transaksi seperti berikut ini. Tidak akan tercetak struk transaksi seperti yang tadi tercetak saat kita klik tombol iya. Kurang lebih seperti itu demonstrasinya. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.